Bapak Ibu, satu hal saya mau bicara dulu sebelum saya masuk dalam kebenaran firman. Saya terus masuk di dalam penggalian bagaimana kita hidup sebetulnya. Bapak Ibu harus sadar bahwa kau dan saya hidup hari ini di zaman akhir, di penghujung akhir zaman. Dunia semakin gelap, dunia semakin jahat, dunia semakin mengerikan, dan setan yang saya sebut dengan diabolos, ini bahasa Yunani. Ini kalau dulu dalam sekolah teologi ngafalin bahasa Yunaninya setan tuh paling gampang. Sukanya bolos dia. Paling gampang ini kalimat ini, diabolos tuh. Ini namanya setan artinya. Dan
Hari ini semakin luar biasa Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menghalangi engkau dan saya. Ini LB3. Tapi jangan memimpikan dulu LB3. Karena ada yang harus digarap di sini. Di sepanjang kita hidup itu. Tidak tahu di mana. Tetapi as fast as you can. Semakin cepat semakin baik. Untuk menjadi to be like Christ. Kalau Bapak Ibu mengikuti hari Minggu kemarin, jadi kepala dan bukan ekor, ya ini. Kita jadi kepala, artinya apa? Hidup kita full, fokus hanya bagaimana goal ini tercapai. Amin? Amin Bapak Ibu? Semangat gitu loh. Rehoboth Semarang tuh harus banyak, amin, amin gitu. Amin? Lah ngono, bukan Minggu begitu. Amin? Ngono loh, wangel men tuh, sariawan. Enggak kan? Tetapi Bapak Ibu, kalau hari ini pun kau sudah di titik ini pun tetap harus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Bisa-bisa kamu lengah, kamu jatuh di sini. Atau jatuh di sini, atau jatuh di sini, atau di penghujung kamu jatuh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar itu perintah Tuhan. Kenapa? Karena diabolos tidak akan pernah diam, saudaraku. Satu celah lengah, masuk dia. Contohnya apa? Hari ini kalau kita lihat kekristenan hari ini pun diobrak-abrik oleh mereka. Maka saya ngomong hari ini strategi iblis ini penting, strategi perang. Ini penting untuk menyerang bagaimana melumpuhkan diabolos bekerja dalam hidup manusia. Kalau minggu lalu saya jelaskan bagaimana Adam, Hawa jatuh dalam dosa. Saya akan lanjutkan hari ini. Hawa berbicara dengan ular itu. Ular adalah representasi dari diabolos ini. Dan di dalam percakapan itu mereka memperbincangkan tentang bagaimana Elohim Yahweh Bapa itu seakan-akan sedang digosipkan oleh mereka. Karena ular menyemburkan sesuatu kalimat-kalimat narasi-narasi yang tidak seharusnya disemburkan karena faktanya berbeda dengan apa yang dia semburkan. Dan Hawa menerima semburan ular itu, racun ular itu. Dan akhirnya Hawa memandang Allah dengan cara yang berbeda setelah mendengar kalimat-kalimat narasi yang disemburkan ular itu kepada dia. Kemudian Hawa memandang Allah Bapa itu sebagai seorang pria tua yang berusaha ingin membodohi dia atau menutup-nutupi sesuatu tentang taman itu. Dan dia mulai curiga. Dia mulai salah jalan di situ. Maka boleh saya katakan itu bukan sebuah percakapan biasa. Kalau Anda mengingat minggu lalu saya membicarakan tentang bagaimana mereka bercakap-cakap. Anda pasti tahu itu sebuah pertukaran hidup. Pertukaran yang mengubah hidup. Ketika dia membuka celah, Hawa itu membuka celah untuk berbicara dengan ular itu boleh saya katakan itu momen pertukaran yang mengubah hidup Hawa. Sesuatu ditanamkan di dalam diri Hawa yang efeknya akan mempengaruhi pernikahannya, keselamatannya, anak-anaknya, dan setiap orang yang akan lahir sesudah dia itu akan berefek semua gara-gara semburan ular itu. Poin yang pertama tampilkan. Percakapan itu memiliki arti penting yang kekal, saudaraku. Every words yang kita lontarkan, every words yang masuk ke telinga kita, itu ada nilainya. Ini yang menciptakan rangkaian peristiwa, hal ini yang menciptakan rangkaian peristiwa yang terus menerus berlangsung yang masih kita alami sekarang ini. Dan akan terus kita alami sampai Kristus kembali. Jadi setiap percakapan yang berlantun terus sampai kita tutup usia di bumi ini, itu ada nilai kekalnya. Sekarang dengarkan.
Kalau saya berkata bahwa pertukaran di Taman Eden ini tidak berbeda dengan percakapan yang kita lakukan setiap hari dalam hari hidup, itu sama. Semburan ular itu hari ini personifikasinya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan juga menyembur ke kita. Semburan racun itu terus. Nangkap gak Bapak Ibu? Kenapa? Kamu tidak boleh to be like Christ. Dia pakai siapapun untuk menyembur kita supaya kita keracunan, Bapak Ibu. Poin yang kedua, tampilin. Apa yang akan terjadi bila kita sadar bahwa setiap percakapan di mana kita terlibat di dalamnya menanamkan sesuatu jauh ke dalam diri kita yang akan mendatangkan efek kepada diri kita selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan mungkin bertahun-tahun, dan beberapa generasi selanjutnya. Yesus serius dengan apa yang dia katakan ketika dia memberitahu kita bahwa, tampilkan 2A. Next. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ketika Allah menciptakan Adam, saudaraku, dia menciptakannya sebagai satu pribadi rohani yang mampu berbicara. Manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Karena dia punya kemampuan untuk menguraikan pikirannya. Dia mampu menguraikan pemikirannya dengan intelektualnya. Persis seperti Allah menciptakan dunia secara jasmani ini lewat perkataan. Manusia diberi kuasa untuk berkomunikasi, dan dengan berbuat demikian manusia bisa membentuk lingkungannya. Maka camkanlah apa yang kamu dengar. Poin yang ketiga, perkataan membentuk dunia kita. Amin, saudaraku. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita dengar itu akan membentuk hidup kita. Saya ngomong ini berkali-kali. Makanya firman Tuhan mengingatkan, camkanlah apa yang kamu dengar. Allah menjadikannya begini untuk sebuah alasan. Inilah sebabnya hal-hal yang dikatakan orang lain itu punya efek yang begitu dalam hidup kita. Inilah sebabnya hati-hati dengan fitnah dan gosip. Itu erat kaitannya dengan kehidupan kerohanian kita. Hari ini gereja dihabisi dengan senjata iblis. Yang pertama kemarin, minggu lalu saya ajarkan. Ular berbicara dengan Hawa, menggosip tentang Allah Bapa. Gosip itu sudah dimulai dari ular ketika ada di Taman Eden. Dimulai dia menggosipkan Bapa. Tujuannya satu, biar Hawa dan Adam remuk. Adam dan Hawa tidak boleh sampai kepada kesempurnaan, gak boleh. Itu senjata pertamanya yang dikerahkan oleh iblis, gosip. Selain menggosip, mereka juga memfitnah Allah. Bukankah seluruh buah di sini nggak boleh dimakan kan, Hawa? Hanya buah ini yang boleh dimakan. Padahal Allah tidak ngomong begitu. Allah ngomongnya semua boleh dimakan kecuali buah ini. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah alasannya kenapa hal-hal yang dikatakan orang lain itu akan punya efek yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena perkataan itu akan membentuk duniamu dan duniaku. Saya bisa membayangkan ratusan tahun kemudian, kan Hawa dan Adam itu cukup lama dia hidup. Kalau dia duduk merenungkan kembali apa yang dia lakukan, dan dia coba kembali merenungkan apa yang dia percakapkan dengan ular, maka dia akan sangat menyesal dengan apa yang dia pilih. Pasti dia akan melakukan cara yang berbeda kalau dia tahu harga yang harus dia bayar itu luar biasa mahalnya.
Maka sekali lagi saudaraku, jagalah hatimu, jagalah pendengaranmu, jagalah perkataanmu dengan baik. Amin. Amin. Saya di sini ngomong ini supaya kita bisa menjadi manusia yang tidak terus diperalat oleh diabolos ini. Dan akhirnya kita tidak kunjung to be like Christ. Dan kita tidak bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita to be like Christ juga karena kita. Alkitab menasihati kita dengan kalimat Amsal 4 ayat 23 yang berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan, saudaraku. Hawa diawali hati yang bisa digoyah oleh setan. Kenapa? Karena Hawa punya hati yang serakah. Hati yang ingin menyamai Allah. Hati yang ingin tahu lebih dari yang seharusnya kapasitasnya, dia ingin lebih. Maka saudaraku, kalau kita tahu cerita ini, kita bisa memaknai begini. Orang yang tidak menjaga hatinya, itu adalah sebuah celah yang sangat mudah untuk iblis masuk dalam hidupnya dan menghancur leburkan hidupnya. Maka hari ini cek hatimu. Sederhananya begini, Alkitab memberitahu kita supaya hatimu dipelihara baik-baik. Nah, mengapa ini begitu penting? Poin yang keempat coba tampilin. Hati adalah tempat menyimpan kerinduan, keinginan, pikiran, kasih sayang, hasrat, dan emosi kita yang paling dalam. Itu tempatnya hati. Dan disitulah kita melaksanakan kehendak kita. Dari semua kerinduan kita, keinginan kita, pikiran kita, kasih sayang, hasrat, emosi yang paling dalam, disitulah tersimpan semua. Dan dari situlah kita melaksanakan semua kehendak kita. Amsal 4 ayat 23 ini memberitahu kita bahwa dari hati itulah mengalir atau terpancar kehidupanmu. Hati sebenarnya adalah sumber untuk mengeluarkan sesuatu. Jalan keluarnya itu dari hati. Ikuti nggak sampai di sini? Jalan keluarnya itu dari hati kita. Meloloskan semua itu dari hati. Maka firman Tuhan selalu mengingatkan, jagalah hatimu, terus. Bapak Ibu pernah nonton bioskop pasti semua ya. Apa yang Anda lihat di layar lebar itu adalah sebuah proyeksi dari apa yang sedang berlangsung di dalam proyektor. Tembakin begitu proyektornya. Ada satu gulungan roll film yang kecil yang menggambarkan setiap adegan yang ditayangkan di layar gedung bioskop itu. Proyektor itu menayangkan ini dalam bentuk yang telah diperbesar di layar di depan Anda. Itu cara kerja proyektor, menampilkan itu roll film itu. Tampilkan di layar besar. Poin yang kelima. Hati Anda itu seperti proyektor film itu. Hatimu itu menafsirkan pengalamanmu, menayangkan pengalaman itu ke alam bawah sadarmu, yang kemudian akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Narasi dalam hati Anda akan menentukan sikap dan tindakan Anda dalam hidup ini. Di dunia natural, saudaraku, segala sesuatu yang muncul di roll film bioskop akan diproyeksikan di layar lebar di hadapan Anda. Tetapi di dunia rohani, kalau ada kepedihan, ada trauma, ada luka, ada kekecewaan yang diizinkan untuk masuk dalam film hati Anda ini, itu semua akan ditayangkan dalam bentuk yang lebih besar di layar lebar kehidupanmu. Maka sekali lagi saudaraku, saya berkali-kali berulang kali saya selalu ngomong apa? Semua yang mau ambil bagian pelayanan di gereja lokal harus benar-benar sembuh dulu batinmu.
Kalau enggak, luka lama yang kamu bawa pasti muncul lagi di sini. Orang menikah cerai hidup. Kamu nikah lagi kalau nggak diberesin dulu, kasus lagi pernikahan kedua. Ngerti nggak sih? Itu bahaya, saudaraku. Maka sekali lagi saya katakan, jagalah hatimu dengan baik. Tapi hati itu terkontaminasi dengan banyak yang masuk. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau renungkan. Masuk ke hati, masuk ke hati. Hati jalan keluarnya, jadilah tindakan, jadilah perkataan. Hatimu ruwet, keluar perkataan. Hatimu ruwet, hatimu tidak damai. Karena pikiran, karena dengar apa pikiranmu mulai gerak. Tindakanmu tidak benar. Ngeri saudaraku, saya ngomong begini kenapa? Ini khotbah bukan untuk siapapun, tetapi untuk manusia lama kita. Amin. Amin. Supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang berkeadaan bisa dipakai Tuhan maksimal. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti renungan pagi ini, kemarin saya ngomong jangan jadi orang sulit deh. Karaktermu tuh jangan sulit. Kenapa? Celah itu. Iblis bisa pakai dari karaktermu yang sulit, yang tidak mau didandani to be like Christ itu. Dia bisa pakai ngerusak pekerjaan Tuhan. Hari ini, mulutmu yang mau menuju surga. Besok lagi, besok lihat lagi. Pokoknya seminggu, pokoknya menuju surga terus, mulutnya, telinganya terus nih. Amin. Amin. Terus. Supaya kita sadar, mulut kita seringkali tidak bawa kita menuju surga. Kenapa? Kita sudah kesetanan, kita nyembur racun sama orang lain. Ini saudaraku, kalau udah nyembur, hatinya keracunan. Atau kita jaga hati, semburan itu kita sudah punya shield. Ceret gitu. Kalau kobra itu kan gitu kan, nyembur begitu kan. Kita sudah punya shield. Shieldnya apa? Hubungan dengan Allah. Jaga hati. No. Kenapa kau sungkan tidak berteman dengan dia? Kau tidak takut dengan racun yang masuk? Kau jauh dari to be like Christ. Saya ngomong ini saudaraku supaya kita benar-benar memahami. Tidak main-main dalam hidup. Ini lihai. Dia sangat lihai. Pada dasarnya apapun yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita akan mengalir masuk dalam, ketika masuk ke dalam hati kita, ketika kita ini berinteraksi dengan orang lain. Inilah sebabnya Alkitab berkata untuk menyuruh kita untuk dengan tekun menjaga apa yang masuk melalui pintu telinga dan pintu mata kita. Ini pintu masuknya ini. Pintu masuknya mana? Mata dan telinga. Yuk dipegang. Pintu masuknya apa? Mata. Mata. Makanya gereja sekarang dibuat-buat begitu. Kenapa? Karena kenapa dibuat pakai Videotron? Dulu kan pakai OHP. Kenapa pakai Videotron? Untuk mata. Kenapa dibuat sound system harus disetting apa? Telinga. Itu Bapak Ibu. Sama, hal yang buruk, hal yang baik bisa masuk lewat mata dan telinga. Poin yang ke-6 tampilkan. Segala sesuatu yang kita bicarakan, itu akan mempengaruhi apa yang kita renungkan. Dan segala sesuatu yang kita renungkan, masuk ke dalam hati kita. Yang Anda renungkan adalah pengobatan Anda. Anda mau merenungkan tentang Tuhan, Anda sembuh. Anda mau merenungkan tentang yang buruk, Anda sakit. Jiwamu sakit, hatimu sakit, hidupmu sakit, karaktermu rusak akhirnya. Dan kamu tidak akan pernah jadi to be like Christ. Saya buat khotbah-khotbah begini tujuannya bukan untuk siapa, untuk manusia lama saya sendiri. Karena manusia lama Stephen Lim itu masih ada. Dan saya tahu di mana titik-titik yang
Saya lemah saudaraku, saya tahu itu. Maka segala sesuatu yang kita bicarakan, itu mempengaruhi apa yang akan kita renungkan. Orang banyak sakit jasmaninya kenapa? Ya karena merenungkan yang tidak seharusnya. Makanya tadi saya ngomong, yang Anda renungkan adalah pengobatan Anda. Saudaraku, masalahnya adalah begini, bahwa kita seperti Hawa, seringkali punya ingin rasa, ingin tahu yang besar. Hawa itu kan jatuhnya karena itu. Masa sih Tuhan gitu? Apa ya? Masa Tuhan ini dan itu? Semua orang itu rentan sekali terhadap percakapan menarik tentang orang lain. Semua orang rentan akan hal itu. Kemanapun kita menoleh tampaknya ada kisah yang menarik tentang cerita orang lain. Kalau bahasa sekarang itu saya sebut dengan apa? Kepo. Tapi sayangnya gereja itu sekarang mengikuti pola dunia yang boleh saya katakan adat kepo itu masuk. Itu cara dia masuk, saudaraku tahu nggak? Kita itu gereja itu kayak tabloid Kristen yang suka mengekspos drama yang sejenis, ya sejenisnya lah di dalam lingkaran hidup orang-orang percaya. Ya tapi mungkin lebih dirohanikan. Menurut pendapat saya, tabloid Kristen ini yang tampil di dalam gereja hari ini jauh lebih buruk daripada tabloid sekuler. Karena Allah telah memanggil gereja untuk memiliki standar yang lebih tinggi yang dimiliki dunia. Kalau ada temennya sedang jatuh atau apapun, wah itu teduh. Di gereja itu harusnya apa? Teduh. Gereja itu bukan untuk mengekspos ini dan itu. Hari ini YouTube pendeta lawan pendeta, doktrin lawan doktrin. Diekspos terus. Aduh saudaraku, saya kadang gimana ya? Tapi itulah hari ini kekristenan, kepo. Dia lebih suka menyoroti hal-hal yang memang cerita orang lain, cerita gereja lain, itu lebih menarik. Padahal gereja dipanggil bukan untuk itu. Poin yang ketujuh tampilkan. Setiap kali kita mendengar sesuatu yang negatif dan merupakan fitnah tentang orang lain, perkataan itu masuk secara mendalam ke dalam bilik-bilik hati kita. Dan memiliki potensi untuk merusak hidup kita. Ini dengar baik-baik saudaraku, dibaca baik-baik. Alkitab berkata, perkataan pemfitnah itu melukai. Dan itu masuk ke dalam bagian-bagian yang paling dalam dari hati. Itu dalam Amsal 18 ayat 8. Coba ya, setiap kita mendengarkan sesuatu yang negatif. Negatif berarti di luar Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dan merupakan fitnah tentang orang lain. Perkataan itu masuk secara mendalam ke dalam bilik-bilik hati kita. Dan punya potensi untuk merusak hidupmu. Kata luka di dalam ini Amsal 18 ayat 8, perkataan pemfitnah itu melukai. Kata luka ini secara harafiah boleh saya artikan begini saudaraku. Yang terbakar di dalam. Yang terbakar di dalam, di bawah, di alam bawah sadar kita. Dengan kata lain, coba poin yang ke-8 tampilkan. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menghapus apa yang telah Anda dengar. Setuju? Kalau ada ular itu udah mendesiskan sesuatu negatif di telingamu, puh. Itu cara setan masuk, senjatanya tadi gosip, kedua fitnah. Pes, masuk. Kamu gak bisa hapus. Kamu akan masuk di dalam memori, di dalam bilik-bilik hatimu. Hati-hati saudaraku. Poin yang ke-9. Berhati-hatilah ketika seseorang sedang mencoba untuk memfitnah orang lain di hadapan Anda. Katakan amin. Loh, kamu jangan tegang-tegang, ini memang fakta hidup. Baik di gereja, baik di lingkungan pekerjaan,
baik di komunitas apapun. Ini terjadi. Berhati-hatilah ketika seseorang sedang mencoba memfitnah orang lain di hadapan Anda. Hal-hal ini dirancang untuk merusak hatimu dan menghalangi dirimu untuk melihat sesuatu dengan penuh kemurnian dan anugerah. Murni itu artinya apa? Bebas dari kontaminasi dan kebusukan. Bagaimana seandainya Anda percaya bahwa percakapan yang Anda lakukan adalah sebuah benih yang akan menghasilkan tuaian yang besar? Coba saya bawa kalimat ini. Bagaimana seandainya Anda percaya bahwa percakapan yang sedang Anda lakukan itu adalah sebuah benih yang akan menghasilkan tuaian besar? Pertanyaannya, apakah Anda akan terus meladeni percakapan yang sama itu atau kok berhentikan? Nangkap Bapak Ibu? Nangkap Bapak Ibu? Poin yang ke-10. Tidak ada orang yang dengan penuh kejujuran bisa berkata bahwa percakapan yang negatif tidak mengkontaminasi dirinya. Bahkan bila Anda bukan orang yang memulai sebuah percakapan, bahkan bila Anda hanya mendengarkan, percakapan itu tetap saja bisa memiliki efek yang dramatis terhadap hidup dan masa depanmu. Dan buahnya, senjatanya lagi yang dilakukan diabolos, senjata yang ketiga, sakit hati. Ini jarang gembala berani khotbah begini, tapi tak khotbah kewei. Supaya kalian sadar bahwa hidupmu dan hidupku tidak pulang pergi gereja. Tiap pagi kamu sedang bawa bendera perang melawan roh penghulu-penghulu udara yang kita tidak lihat. Jangan cuma ngomong, aku baru malas ke gereja, kenapa ya? Kok gak malas, aku malas ke gereja. Jangan kamu kira itu lahiriah naturali. Aku malas ke gereja kenapa ya? Baru capek ya. Capek, pulang kerja capek misalnya. Nah, kalau kamu capek besok pagi kamu gak usah kerja, kok kerja? Halo? Kalau itu hari kerja kok kamu kerja? Halo? Jawab pertanyaan saya. Kalau kamu capek, hari ini capek, besok gak ke gereja. Lah kalau hari Minggunya capek, kamu kok Senin tetap kerja? Selasa capek, Rabu kok tetap kerja? Kamu jangan perkira itu, oh itu biasa, natural. No, ada sesuatu di balik itu. Bapak Ibu, jangan anggap enteng. Kenapa kamu duduk di sini? Nyembah pun Elohim Yahweh. Anda sedang begini. Kenapa? Penyembahan memuji itu bukan karena musiknya, tapi hatimu. Amin enggak? Kalau kamu malas menyembah, udah deh, untung aku mau datang. Ada yang salah. Siapa yang salah? Ada sesuatu di balikmu. Kalau hari ini kau takut pelayanan, ini dan itu, jangan anggap itu naturali. Bawa hidupmu jangan terkontaminasi dengan apapun masa lalumu. Amin enggak? Kalau enggak itu setan main di situ, saudaraku. Kalau Anda terus pelihara gosip, digosipin di telingamu, fitnah. Nih. Orang mau pindah 1000 gereja, sakit hati dia akan pindah 1000 gereja. Kasusnya sama. Saya ngomong begini Bapak Ibu, supaya kita semua sadar. Trio kuasa jahat ini, gosip, fitnah, sakit hati ini, deadly match yang selalu menghajar setiap orang percaya. Poin 11. Dan sakit hatilah yang menghancurkan gereja. Gereja bukan ngomong gedung. Gereja saya ngomong setiap Anda. Amin. Sakit hatilah yang menghancurkan gereja dari dalammu. Tak semangat ke gereja. Banyak lah. Nanti Anda kan banyak lah. Musiknya berisik lah. Lampunya gelapen lah.
WL-nya kok fales lah, pengkhotbahnya kok marah-marah lah. Opo wes pokoknya salah. Dari dalam menghancurkan gereja individually plus gereja secara seluruh. Kalau individualnya remuk, gerejanya remuk pasti. Tuh. Dan selanjutnya merusak lingkungan gereja. Makanya kalau di gereja ini Bapak Ibu, saya terabas semua hal yang menjadi gap. Apapun itu yang mempersulit orang pelayanan, saya terabas semuanya. Loh, kita itu harus melayani, setuju gak? Kita tuh harus loh. Tidak ada pilihan mau melayani apa enggak loh. Karena kita sudah dibayar sama Tuhan, sama Bapa melalui Tuhan Yesus. Kita nggak ada pilihan, aku mau pelayanan apa enggak ya? Tunggu ya, loh nggak ada gitu. Orang yang sadar, pikirannya sudah jelas, murni, tidak digocok oleh diabolos. Dia tahu bahwa aku hidup untuk melayani. Bahkan sampai nanti aku latihan di sini sampai nanti di kekekalan aku melayani Bapa. Makanya minggu kemarin saya ngomong, apapun kondisimu jangan loyo dong. Baru gitu udah nggak pelayanan. Ya. Yesus kalau begitu lewat saudaraku. Amin gak? Oh, lemes dong, amin. Amin gak? Pendetanya sampai keringetan gini. Kamunya cuma amin. Biasakan full volumemu 0 sampai 10 itu 10. Amin, amin. Biar hatimu tuh semangat gitu. Ini bukan gereja konservatif yang pipis aja nggak boleh. Boleh di sini. Amin. Nah, ngono seneng aku. Sip, lanjut ya. Bapak Ibu, benih-benih fitnah dan gosip sedang berjuang untuk memperoleh tempat di hatimu dan hatiku. Poin 12. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke telinga Anda. Katakan amin. Hati-hati dengan apa yang Anda izinkan masuk ke telingamu. Apa yang terjadi seandainya fitnah dan gosip itu berakar di dalam hati kita? Keduanya akan menghasilkan sakit hati. Dan apa efek yang paling besar? Hidup kita pasti menurun di hadapan Tuhan. Habis, kita bisa sampai tidak ke gereja, kita tidak pelayanan, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau urusan sama Tuhan lagi. Itu cara main setan begitu. Loh kenapa pastor kok sampai buat begini? Saya itu sudah mau jatuh berkali-kali saudaraku. Ini versinya istri saya, anak saya Jaden. Maka ayo bareng-bareng sama saya. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke telingamu. Hati-hatilah saudaraku. Apa yang terjadi seandainya masuk benar berakar, benar hidupmu pasti hancur. Saya percaya bahwa kita bisa menghindari lubang perangkap yang dipasang musuh dengan menyimpan kisah-kisah semacam ini dalam hati kita. Saya tahu. Tapi ini siklus yang mematikan saudaraku. Siklus alami yang terjadi itu kalau kita nanam, ya benih itu bertumbuh jadi tanaman, tanaman menghasilkan buah yang kemudian menjatuhkan benih ke tanah lagi. Dan tanaman baru tumbuh dari benih ini dan siklus semacam itu terus berjalan. Fitnah dan gosip itu juga bekerja dengan siklus yang sama. Sama. Tetapi ingat saudaraku, siklus roh ini akan mendatangkan kematian rohani. Kenapa saya bisa katakan itu saudaraku? Mengerikan, saya bisa merasakan. Saya pernah ada di titik rendah sekali dan saya bisa merasakan, wow, kematian rohani itu kita mau doa aja nggak ketemu rasanya sama Tuhan, kering sekali. Mau nyanyi, ku duduk diam, itu sudah nggak bisa. Di pikiran saya, di hati saya, rasanya diaduk-aduk dan boleh saya katakan saudaraku, ini yang saya sebut dengan apa?
Diabolos ini sedang menghancurkan, mencoba untuk mematikan kerohanian kita. Poin yang ke-13. Fitnah dan gosip menanamkan benih di dalam hatimu. Keduanya bertumbuh dan menghasilkan buah berupa sakit hati dan kepahitan. Sakit hati kemudian menghasilkan apa? Lebih banyak apa saudaraku? Fitnah dan gosip di dalam hatimu dan di dalam hati orang-orang di sekeliling Anda. Coba bayangin. Tidak ada perkecualian hal ini. Tidak seorang pun kebal dengan hal ini. Poin yang ke-14. Semua percakapan adalah benih. Benih yang baik atau benih yang jahat dan percakapan yang jahat menghancurkan gereja. Kita harus belajar dari pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa di Taman Eden yang bisa menyelamatkan kita dari sakit hati, saudaraku. Kepedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita pelajari? Berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke telinga Anda dan jangan dengarkan iblis. Ingat Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan serius kepada Anda. Pernahkah seseorang menyebut dirinya orang Kristen menyakiti hatimu, saudaraku? Pernah nggak? Halo? Pernah nggak? Pasti pernah. Pernahkah Anda mengalami luka batin dan kekecewaan di dalam sebuah komunitas gereja? Apakah mungkin gembalamu, teman pelayananmu, atau apapun? Pasti pernah. Kita semua punya pengalaman yang menyakitkan di dalam dan di luar 4 sudut tembok gereja ini. Kita sering memaklumi tadi yang saya katakan, udah deh gak apa-apa lah ini natural. Tapi tahukah saudaraku, bagaimana kalau ada kuasa yang begitu penuh dengan semua tipu muslihatnya yang sedang bekerja di balik layar. Dan ini yang terjadi, poin 15. Banyak orang memberontak. Memberontak itu adalah roh Lucifer. Lucifer adalah pribadi yang memberontak kepada Allahnya. Tujuannya apa? 1, gereja-gereja dibuat rusak. Individu di dalamnya itu gereja-gereja rusak. Dan pemimpin-pemimpin didiskreditkan. Coba lihat hari ini. Pekerjaan yang paling berat itu adalah pendeta. Diskredit. Maka tidak ada berani pendeta yang berani lantang berbicara tentang kebenaran murni. Gak berani. Kalau di sini saya pure, saya ngomong. Gereja butuh dana, kita ngomong butuh dana. Dan dana pun bisa dipertanggungjawabkan jelas. Betul Bapak Ibu? Semua. Tapi hari ini diskreditkan semuanya. Sampai kalau saya lihat di sosial media Bapak Ibu, ada beberapa orang sampai ngomong, wah pendeta dengan perpuluhan ini dan itu. Sampai ada yang jawab begini, Bapak Ibu belum tentu pendeta pun banyak yang hidupnya susah untuk menopang pelayanan yang di dalam gerejanya. Didiskreditkan. Satu oknum jatuh, semua dipukul rata. Itu kerjaan siapa? Setan. Kalau kamu sudah masuk fitnah itu dan gosip itu masuk di telingamu, pendeta mau khotbah kayak apapun, kamu tidak akan pernah masuk, kamu tidak akan berubah. Kenapa? Supaya kamu tidak to be like Christ. Setan gak mau. Mau berapi-api kayak apapun, setan sudah decision di telingamu, podo wae. Semua pendeta podo. Remuk. Semua karena 3 ya sederhana kalimat ini. Fitnah, gosip, sakit hati.
Hari ini orang tidak berani menopang pekerjaan Tuhan, tidak berani. Kenapa? Karena banyak sudah di luar sana mengerikan kalimatnya. Itu kerjaan siapa? Iblis. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan lumpuh. Kenapa orang gak mau pelayanan? Enggak, trauma. Kenapa? Trauma itu bisikan siapa? Saya katakan, iblis. Bapak Ibu, wake up, bangkitlah, bangunlah, sadarlah. Ini Kristen hari ini. Inilah 3 senjata iblis. Bapak Ibu, ayo, Anda dimampukan untuk melihat dari sudut pandang Allah kebenaran ini. Anda harus mengalami sampai di taraf Anda bebas dari semua 3 senjata iblis ini dalam hidupmu. Makanya belajar untuk tidak usah kepo. Kepo itu masuknya ke gosip nanti. Apa tuh? Nggak perlu. Amin nggak nih? Wis ora usah. Apa tuh? Sudah cukup. Sehingga rasa kepo. Ojo kepo gitu. Jangan kepo, nggak usah urusan orang, nggak usah urusan hal lain, udah. Amin. Kepo, gosip. Kalau udah gosip fitnah masuknya. Fitnah, hasilnya nih nanti. Sakit hati. Saya bentar lagi ya, Bapak Ibu. Ada satu namanya William Dearness. Dia punya dia mimpi ya waktu itu ya. Dia share, ini sebuah buku ya, saya dapat. Dia melihat 2 orang Kristen itu sedang di parkiran gerejanya. Ini pernah saya sampaikan dulu di salah satu khotbah saya di Setos waktu itu. Mereka tampaknya sedang terlibat dalam sebuah percakapan yang normal. Tapi William Dearness ini ketika melihat mereka dari jauh, ada sesuatu yang dia lihat dari mimpinya itu. Di bahu mereka masing-masing ada iblis. Duduk di sini. Dan setiap kali salah seorang dari mereka mengatakan sesuatu kepada temannya yang sedang berbicara itu, di bahunya itu iblis itu sedang memuntahkan sesuatu kepada teman bicaranya itu. Dan itu terus bolak-balik. Siapakah itu? Itu adalah penggambaran fitnah yang sedang dimuntahkan. 16 tampilin. Fitnah adalah muntahan di alam roh. Dari dunia di bawah. Setiap kali kita meladeninya, kita terkontaminasi olehnya. Orang-orang dalam penglihatan itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mengira bahwa ini adalah pikiran yang normal. Dan gagasan yang muncul normal dalam pikiran mereka terhadap orang lain. Mereka ngobrol biasa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada peran kuasa gelap di balik setiap percakapannya itu. Saudaraku, ingat baik-baik. Iblis itu adalah pendakwa saudara-saudara seiman. Kata pendakwa sebenarnya berarti seseorang yang mengajukan dakwaannya kepada hakim. Musuh jiwa kita terus-menerus mendakwa kita di hadapan Allah. Poin 17. Setiap kali kita melakukan kesalahan atau gagal untuk mencapai sasarannya Tuhan, musuh ada di sana untuk menunjuk-nunjuk kelemahanmu, kegagalanmu di hadapan Bapa di surga. Seperti seorang ahli hukum yang cakep tapi licik. Iblis berdiri di ruang sidang pengadilan alam semesta melontarkan dakwaannya kepada setiap kita di hadapan Bapa. 18, kita mau selesai Bapak Ibu. Ia bukan hanya mendakwa kita di hadapan Allah. Ia juga membuat orang-orang kudus saling. Betul apa enggak? Dengar.
Tadi penglihatan dari William Dearness ini, ingat, iblis terus-menerus membisikkan dakwaannya yang jahat ke telinga orang-orang kudus. Tetapi hanya sedikit yang bisa mengetahui muslihat yang tidak kelihatan ini. Sebaliknya, kita hanya mendengar perkataan yang terus mengiang-iang di pikiran kita. Mungkin kalimatnya begini. Itu Bu Lisi kok hari ini gak mau ngajak kamu ngomong ya? Tadi kok melengos sama kamu? Bisa gak? Kok bisa? Bisa sekali. Itu Pastor Stephen kok khotbahnya nyindir aku ya. Saya ngomong ini apa adanya Bapak Ibu. Jujur. Kenapa Pastor Stephen Lee mengarahkan seluruh khotbahnya kepadaku ya? GR kamu. Aku ki khotbah tenan gawe ini setengah mati Bapak Ibu. Khotbah buat kamu sepenting apa sih? Saudaraku sekali lagi, kita semua telah bersalah selama ini, seringkali menampung hal-hal yang jahat, yang penuh kebohongan, yang disemburkan oleh kuasa gelap di dalam hidup kita, di pikiran, di hati kita. Ayo mulai hari ini, mampukan diri kita untuk berkata, aku harus menang. Katakan amin. Aku gak mau kalah lagi sama kuasa gelap. Apa? Senjata iblisnya apa? Pertama apa? Gosip. Makin digosok makin sip. Wah terus, digosok terus. Fit, digosok terus. Stephen Lim pendeta ini terlalu keras khotbahnya. Oh iya, digosok terus nih. Sampai nanti masuk jadi fitnah. Hati-hati loh saudaraku. Hati-hati. Saya orang yang, Bapak Ibu harus bersyukur, saya orang yang tidak ada tedeng aling-alingnya. Dan saya tidak bisa diatur oleh siapapun kecuali Tuhan. Makanya orang yang bermasalah dengan saya seringkali adalah orang-orang yang berusaha mengatur saya. Anda harus tahu itu. Dan saya adalah orang yang A ya A, B ya B. Karena gereja itu harus begitu. Tapi dari kedalaman hati saya, pendetamu rupanya galak koyong ini. Tapi aku sayang sama kamu. Tidak ada satupun khotbah untuk kepentingan saya untuk nabrak, tidak. Khotbah yang saya sampaikan adalah untuk manusia lama kita beres. Bapak Ibu, sekali lagi, gereja ini tidak akan pernah bertumbuh kalau orang di dalamnya masih terus buka 3 celah ini. Amin. 3 celah ini kalau dibuka terus kalian tidak berani stop, remuk nih gereja. Saya ngomong ini demi nama Tuhan yang saya layani. Gereja ini sudah cukup menderita dengan itu semua. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar nama saya di luar sana sudah macam-macam variasinya. Saya ngomong ini dengan kasih Bapak Ibu. Kalau kamu masih mau berjuang bersama dengan saya di kapal perang ini, 3 musuh ini harus kamu matikan dalam hidupmu. Kamu ikut saya Bapak Ibu, kamu bukan untuk saya, kamu untuk Bapakmu di surga. Saya tidak cari pengikut, saya cari orang yang mau bareng-bareng sama saya berjuang ke langit baru, bumi baru. Berjuanglah bersama dengan saya. Berikan tepuk tangan untuk dia, bangkit berdiri.